Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sahabat Amiruddin. Hari ini kita berkesempatan dan mendapat kesempatan besar bisa bertemu dengan salah seorang ustazah daiyah juga beliau. Beliau ini adalah dulunya sampai sekarang dosen saya, guru saya, senior saya. Nama beliau Hajjah Yulianti. Kalau daerah Banjarmasin, Martapura, Kandangan, dan Kalimantan Selatan lah, insya Allah beliau ini sangat familiar. Nah, hari ini kita akan istilahnya ya ngevlog bareng lah, cerita-cerita bareng. Beliau akan banyak bercerita nantinya tentang pengalaman beliau, mungkin motivasi akan diberikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah khair ya, Bu? Ya. Masya Allah, Ibu ini makin lama makin bercahaya mukanya, Bu ya. Makin besar ya. Makin bercahaya. Ibu, saya ini kan murid Ibu. Saya juga menjadi pengagum Ibu karena Ibu ini luar biasa bagi saya, menurut saya. Kita bahasnya dari awal nih, Bu. Ibu ini kan penceramah. Iya. Penceramah Ibu udah mulai kapan sih, Bu? Kalau dakwah itu dari usia 17 tahun. Dari 17 tahun. Sekarang sudah jalan 45 ya. Jalan 45 tahun. Sudah tua ya. Kok kelihatan masih 18 tahun ya, Bu? Enggak mungkin ya. Mahasiswa saya dulu, tapi sekarang ya. Dia juga luar biasa. Enggak lah, biasa aja. Terus Ibu mulai kapan mulai jadi dosen udah Kalau jadi dosen dulu namanya STAI ya, Sekolah ya, Tinggi Agama Islam Darussalam, sekarang Institut Agama Islam Darussalam. Okay. Ya dari 2005 lah. Dari 2005. Jadi semenjak umur berapa tahun tadi, Bu? Kalau dakwah dari usia 17 tahun. 17 tahun. Dari mondoknya dulu pindah-pindah juga ya, Bu? Iya, saya dulunya sekolah umum ya. Saya dulu sekolah umum. Kalau ilmu juga tidak seberapa ya, cuma kita mau belajar, mau menimba dengan siapapun. Dan kita sebagai pendakwah juga pasti banyak kekurangan ya. Kita menunggu sempurna, menunggu nggak punya dosa, kita nggak mungkin dong untuk berdakwah. Iya, karena kata Nabi, baligwani walau ayat. Ini Ustadz juga ini. Sampaikan olehmu daripadaku walaupun hanya satu ayat ya. Saya senang bicara hari ini sama Ustazah, apalagi di kampus Institut Agama Islam Darussalam ini. Ibu, kalau boleh tahu motivasinya sampai sekarang menjadi daiyah apa sih, Bu? Karena hidup kita di dunia ini kan tidak selamanya. Kita percaya summa yumitukum, kita akan dimatikan, summa yuhyikum, kita akan dihidupkan, summa ilaihi turja'un. Jadi apapun aktivitas kita, kegiatan kita selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Bagi saya diberi Allah kemampuan ya untuk berdakwah ya. Karena saya juga tidak punya apa-apa, pasti Allah yang memberi. Nah, selagi itu saya diminta orang, bahkan saya kadang tidak diminta juga, saya bisa silaturahim ya. Istilahnya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu bermanfaat. Ya mudahan dengan dakwah saya itu ya bisa memberi manfaat kepada orang lain dan wabil khususnya diri saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Balighu anni walau ayat, kemudian khairukum anfa'ukum linnas ya, Bu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Kemudian semenjak kalau sampai sekarang Ibu udah pengajiannya udah berapa, Bu? Kalau saya sebenarnya pengajian ya yang padat jadwal, yang rutin ya. Kalau yang rutin itu mungkin ada wilayah Martapura Banjarbaru dan ada di Kandangan. Mungkin itu ada 27 ya. Selama 1 bulan? Setiap bulan. Cuma setiap bulan itu ada yang seminggu sekali, ada sebulan sekali, ada juga yang sebulannya 2 kali. Sebulan 2 kali. Itu bisa dilakukan pagi, siang, bahkan sehari itu bisa berapa kali. Jadi bukan berarti sebulan 30 hari satu itu enggak. Jadi tapi berarti aktivitasnya juga banyak di luar, Ibu? Iya. Banyak di luar juga. Saya banyak di jalan kayaknya. Banyak di jalan ya, Bu. Banyak di luar. Iya, ini kan gini, Bu. Kenapa kemudian saya sangat ingin mewawancarai Ibu karena di Kalimantan Selatan ini khususnya sangat jarang kita menemukan daiyah perempuan. Yang lebih banyak itu kan dai kalau perempuan daiyah itu sangat jarang. Makanya saya sangat menginginkan Ibu bisa tampil di channel YouTube saya.
Ibu ini kan juga dikenal sebagai dai, kemudian juga dosen, kemudian juga pengusaha. Nah ini kalau mau belajar berusaha nih sama Ibu, jadi beliau ini punya banyak usaha. Iya enggak? Usaha itu kan, sampean kan belajar hukum bisnis ya. Bisnis apa artinya? Dagang. Nah, bisnis itu sesuatu aktivitas yang menghasilkan uang. Ya. Nah, karena kita orang Islam pasti yang menghasilkannya harus syariah. Sekarang kan ada media-media online ya. Ya kita jualan saja. Menurut saya nggak perlu malu berbisnis itu. Yang penting halal gitu. Halal. Ya pokoknya saya macam-macam dah. Tapi yang lebih fokus itu di dunia travel. Dunia travel. Iya. Jadi Ibu ini bisa dibilang setiap tahun umroh ya Bu? Alhamdulillah wa syukurillah. Wa syukurillah. Ya, ini yang luar biasa ya. Kalau orang kan Ibu punya travel atau gimana? Kalau di travel, saya sebenarnya tidak ada punya travel yang untuk pribadi, itu paling yang untuk kerjasama untuk domestik misalnya kayak ziarah Wali Songo ya, wisata Asia, Eropa, Timur Tengah ya. Saya juga di travel itu sampai kerjanya dengan muhasasa gitu. Jadi kayak orang haji plus ya, umroh mau plus Dubai plus Turki. Kita melayani terus. Bahkan setiap bulan itu ada keberangkatan. Kan kemarin Ibu baru dari Singapura ya? Ya alhamdulillah itu Singapura kemarin 3 negara langsung. Oh 3 negara langsung. Singapura, Malaysia, Thailand. Juga itu bagian dari ini? Ya bagian dari usaha itu ya? Usaha itu, bisnis ya. Ini kan dalam perjalanan panjang Ibu menjadi dai, kemudian khususnya daiyah ya. Artinya apa sih tantangan terberatnya nih Bu ketika sampean menjadi daiyah? Apakah ada cibiran kok perempuan, kemudian benar nih alim apa enggak, ada nggak hal-hal semacam itu? Ya namanya orang hidup itu pasti ya ada suka, ada yang tidak suka. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu mengharap ridho seluruh makhluk ya, itu sangat tidak mungkin ya. Tapi saya merasakan saja, yang penting niat saya tuh insya Allah ya berdakwah saya karena Allah saja. Nah, insya Allah berapapun ya namanya kita nggak mungkiri orang dakwah itu jujur-jujur saja ya Amir. Kita dikasih orang amplop ya. Nah, tapi kita siapapun ya. Dia nanti ada orang misalnya kaya raya yang ngundang. Kalau dulu lebih orang yang miskin, saya akan tetap memprioritaskan orang yang miskin. Karena dakwah kita itu tidak hanya orang-orang tertentu. Jadi siapa yang duluan ngundang ya. Apalagi di bulan Maulid, bulan Rajab, yaitu jadwalnya sangat padat gitu. Kalau cibiran-cibiran itu saya mah orangnya anjing menggonggong kapilah begitu saja. Saya yang penting nggak ngerugiin orang ya, karena yang jalanin hidup saya kan. Yang penting saya nggak merugikan orang. Nggak merugikan orang. Ya sudah saya jalani saja. Pernah nggak ibu ini berada pada satu titik yang kemudian merasa down gitu, merasa terkucilkan, merasa ibaratnya itu, aduh saya ingin anu aja sudah karena ini terlalu banyak terlalu banyak tantangannya, terlalu banyak cibiran orang. Pernah nggak Ibu terbesit seperti itu? Kalau yang down banget begitu enggak, karena itu bukan sifat saya. Saya orangnya termasuk tipikal yang pejuang juga. Iya, saya nggak merasa diri saya lebih ya, tapi terus terang saya kalau ada masalah namanya di bisnis, di dakwah, bahkan di rumah tangga ya, baik kita di organisasi dimanapun, itu pasti ada hal-hal yang menurut saya bertentangan dan tidak nyaman dalam hidup kita. Tapi kita menjalani saja. Karena saya punya prinsip Allah itu tidak akan memberi cobaan kalau kita tidak mampu. Karena dakwah ini misalnya berat ya. Nah, tapi niat kita karena Allah, nanti dakwah itu akan mudah saja. Termasuk bisnis, termasuk yang lain-lainnya dalam kehidupan ya seperti itu menurut saya. Ini luar biasa nih, artinya Ibu meskipun seorang perempuan yang notabene juga seorang pebisnis juga, daiyah juga, jadi dosen juga. Membagi waktunya susah nggak Bu? Enggak juga, nggak terlalu susah juga. Pertama di kampus itu sebagai dosen tuh ada namanya pengabdian masyarakat. Saya punya keyakinan, bahkan saya menyampaikan juga ke masyarakat ya, bahwa saya lulusan Institut Agama Islam Darussalam ya. Artinya orang lulusan institut itu banyak yang berhasil, bahkan teman-teman saya yang lain ya yang sudah sukses itu juga sering saya sebutkan gitu. Jadi kalau pas ada waktu, saya kebetulan ada asisten juga ya, yang kalau memang nggak bisa mengajar dia yang memasuki ya. Dan kebetulan kan 1 minggu itu saya tidak full mengajar ya, mungkin hanya ada 4 pak ya, 4 mata kuliah ya. Nah kalau di kampus kita ini kan turunnya siang.
Oke. Pagi masih bisa saya manfaatkan untuk macam-macam kan. Oke. Nah, kalaupun saya nanti nggak turun, ya alhamdulillah teman-teman termasuk beliau ini, beliau ini di ruangan kita juga. Kita yang penting kan saling mengerti Ya, ya, saling mengerti, saling menolong, saling berbagi. Bantu. Ya insya Allah lah. Oke. Selama ini dakwahnya kemana-mana, Bu? Ya kalau dakwah itu alhamdulillah ya. Kalau di Kalimantan, saya yang belum Kalimantan Barat. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah sudah ya. Jakarta, daerah Jawa Barat, daerah Bekasi itu juga ada beberapa kali ya. Oke. Bahkan pernah juga di TV One itu dimasukkan di program Indonesia Berzikir, tapi udah lama ya. Waktu itu badan saya juga masih kurusan. Ya. Mungkin kalau sekarang udah nggak kenal juga kali ya. Nah jadi ya pokoknya bahkan ke pedalaman ke Sampai ke pelosok-pelosok ya, Bu ya. Ya mungkin yang kalau bukan dakwah saya nggak tahu daerah itu. Nah karena dakwah saya turun naik gunung ya, hutan ya, sungai, laut dan itu sudah saya jalani ya. sudah jalani Alhamdulillah saya senang banget dengan dakwah itu bisa silaturahim dengan orang lain. Ya. Menjalin hablum minan nas insyaallah ya juga. Tadi kan sukanya, dukanya sudah Ibu sampaikan. Sekarang kalau sukanya apa nih, Bu? Masya Allah, haza min fadli rabbi. Sangat bisa dibayangkan ya kalau dakwah ini luar biasa. Karena kita memang tidak apa-apanya dibanding dengan Rasulullah atau saya dibanding dengan ulama. Itu nggak ada apa-apanya saya. Tapi saya perlahan mengikuti ya. Dan saya Masya Allah ya sangat banyak menerima nikmat yang Allah berikan. Limpahan rezeki ya. Ya alhamdulillah putri-putri saya insya Allah ya saya kasih uang yang halal buat mereka. Sekolah-sekolah itu hampir 80% itu dari dakwah. Dari dakwah. Iya. Oh, luar biasa. Alhamdulillah dengan dakwah juga kita dapat rezeki, kita juga bisa berbagi gitu. Iya, mantap. Itu tidak bisa disebutkan. Jadi kalau dikatakan apa nikmatnya, pokoknya alhamdulillah mudahan saya tergolong yang bersyukur ya gitu aja. Saya ini kan udah lama kenal sama Ibu ya. Ya saya yakin lah kalau masalah berbagi ini Ibu luar biasa. Seringkali Ibu ini ngasih kita makan. Waduh, tadi sampean ngasih juga. Ngasih kita ke kantor, ngasihin kue, ngasihin macam-macam lah ya, apa-apa yang beliau punya mungkin makanan dikasih ke kita. Itulah Ibu sangat low profile. Dan Ibu ini sebelum menutup ya Bu ya. Saya ingin minta nasihat dong Bu buat kami ini, kemudian mahasiswa-mahasiswa Ibu mungkin yang menyaksikan video ini nanti, kemudian mereka-mereka juga bukan dalam konteks dakwah saja, bisnis juga, kemudian berdagang juga. Ya. Gimana Bu? Di bisnis dulu ya. Okay. Bisnis itu yang tadi saya katakan aktivitas yang menghasilkan uang. Okay. Karena kita orang syariah, otomatis jalan halal yang dicari. Okay. Dan kita jangan pernah malu untuk berbisnis. Yang pernah malu Bu. Jangan pernah malu, karena Nabi kita sendiri seorang pedagang ya kan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, kalaupun nanti pas dalam bisnis itu ada masalah, ada kegagalan, jangan pernah menyerah. Okay. Saya di dunia travel pun pernah mengalami masalah itu. Okay. Bagi saya, yakinlah setiap masalah itu kalau kita sabar melewatinya nanti akan ada hadiah dari Allah. Masya Allah. Nah, jadi jangan patah semangat dalam bisnis ya. Saya juga mempunyai dalam kehidupan ini prinsip ya. Okay. Umur kita ini kan tidak lama. Okay. Kira-kira duluan siapa? Bisa saja kan duluan. Aduh. Antum ya. Nah tapi jujur ya, saya juga bisa. Nanti kalau kita mati minta maaf ya. Iya. Kita nggak minta pahala orang lain kan. Okay. Nah tapi kalau kita sempat mengajarkan kebaikan, betulkah itu akan mengalir? Amin. Nah, kan ada istilahnya ilmu yang bermanfaat Ilmu ya. yang bermanfaat. Nah, saya sih berharapnya begitu nanti saya sudah di alam barzah ya. Ada ilmu yang bermanfaat, ada amal-amal jariah. Nah, maka dari itu sisa umur kita ini hendaklah kita gunakan. Masa lalu ada masalah, ada duka, jangan terlalu diet masa lalu. Saya tuh Menatap pengen ke depan saja. Kenapa? Kalau udah yang lalu sudahlah. Yang senang disyukuri, yang tidak senang dilupakan saja. Okay. Ambillah ke depan karena apa? Insya Allah ana inda zani abdi kata Amin, Allah. Aku akan bersangka baik kepada sesuai sangka hambaku. Mantap. Saya yakin saja siapapun yang bersangka baik kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Waduh, ini penutupnya Bu ya. Tahun depan umrah? Insya Allah, amin. Sudah, saudara Amir harus umrah sudah. Amin. Mudah-mudahan saya dapat rezeki yang melimpah ya. Amin ya Allah. Jamaah membludak. Allahumma sholli wa sallim wa Nanti sallim. Amir bisa ikut umrah. Amin. Iya. Amin. Oke teman-teman, demikian wawancara eksklusif ya, kesannya eksklusif gitu dengan Ibu Haja Yulianti MH. MHI. Dulu yang sekarang udah MH ya. MHI, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih atas semua nasihatnya, kemudian
petuahnya mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada siapapun yang menyaksikan video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Apalagi semua yang pernah didatengin sama ibu untuk bertausiah. Nah, jangan lupa di subscribe nih ya. Mungkin itu saja. Salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.